Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Agnia, selamat malam teman-teman kelas S7A. Perkenalkan, nama saya Fajar Suryo Hadi dengan NPM 2018-015-00193. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil konseling saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bu Anggia, yaitu konseling populasi khusus. Yaitu adalah kajian klien pencandu rokok. Pertama, konseling itu adalah sebuah pertemuan antara konselor atau guru BK dengan konseling atau peserta didik atau klien dalam upaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki si klien dan membantu konseli atau klien untuk dapat memahami diri sendiri, lingkungan, dan masyarakat, serta membantu mengentaskan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh konseli tersebut. Menurut KBBI, kata khusus berarti istimewa atau tertentu, atau tidak umum. Sedangkan pengertian khusus dalam konseling populasi khusus maksudnya adalah berarti ada kelompok individu atau masyarakat dalam suatu interaksi dan kehidupannya yang memiliki dinamika atau permasalahan umum yang serupa. Jadi, konseling populasi khusus adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli, individu atau kelompok yang mengalami suatu masalah dengan ciri-ciri yang sama dan menempati ruang yang sama pada waktu tertentu secara khusus, sehingga konseli memperoleh pemahaman yang lebih tentang dirinya, lingkungannya, dan masalahnya, serta mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dengan mampu mengarahkan potensi yang dimiliki ke arah perkembangan yang optimal dan kemudian dapat mencapai kebahagiaan di hidupnya. Adapun yang dituju oleh konselor adalah konseli atau klien yang mengalami permasalahan dalam hidupnya seperti anak-anak jalanan, wanita tunasusila, broken home, traumatik, dan sebagainya. Langsung saja ke bab selanjutnya adalah pembahasan, yaitu adalah deskripsi karakteristik klien. Klien adalah seorang yang bernama A. Dia adalah seorang pria berumur 19 tahun, dirinya lahir dan tinggal di kota D. Dan klien merupakan seorang mahasiswa. Klien memiliki suatu kebiasaan yang tidak baik, yaitu kecanduan merokok. Awalnya, klien pertama kali merokok saat duduk kelas 1 SMA. Kebiasaan tersebut berlanjut sampai saat ini. Klien jadi lebih sering merokok. Namun saat ini diketahui oleh klien bahwa merokok ini udah sifatnya udah menjadi candu pada dirinya. Jika klien tidak merokok pada waktu-waktu tertentu, si klien merasa pusing, kemudian dia merasa tidak bergairah atau tidak bersemangat dan tidak bisa berkonsentrasi. Bahkan saat ini bibir klien yang berubah warnanya juga menjadi lebih gelap semenjak kejadian rokok. Selain itu, sekarang klien juga merasa dirinya lebih boros, pemborosan uang yang diberikan oleh orang tuanya. Klien yang saat ini merupakan seorang mahasiswa sering menghabiskan uang pemberian orang tuanya untuk membeli rokok sehari-harinya. Bicara rokok, secara umum permasalahan yang sudah pasti tersinggung adalah permasalahan di lini kesehatan. Rokok merupakan sebuah kebiasaan yang sangat tidak sehat bagi seorang perokok itu sendiri, yaitu perokok aktif, ataupun orang di sekitar perokok tersebut, yaitu perokok pasif. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh rokok adalah kanker paru-paru, penyakit jantung, kolesterol tinggi, komplikasi diabetes, gigi menguning, dan kropos. Berbagai jenis kanker, gangguan mata, dan lain-lain. Kemudian adalah permasalahan yang sering muncul. Pada poin permasalahan yang sering muncul pada klien ini, yang akan kita bahas bukanlah dari permasalahan kesehatan yang sudah disebutkan di atas sebelumnya. Berikut permasalahan klien rasakan saat ini dikala menjadi pecandu, yaitu bibir menjadi berwarna gelap atau hitam, menjadi pusing jika tidak merokok dalam waktu tertentu, menjadi tidak bergairah atau tidak bersemangat jika tidak merokok, kemudian menjadi sulit berkonsentrasi jika tidak merokok, kemudian klien merasa sangat boros karena kebanyakan uang yang dihabiskan lebih banyak untuk membeli rokok. Selanjutnya adalah analisa kebutuhan klien. Itu klien memiliki keinginan agar berhenti merokok, klien ingin bisa berpikir, berkonsentrasi tanpa harus merokok, kemudian klien ingin lebih hemat dalam menghabiskan uangnya. Potensi yang dapat dikembangkan, itu klien memiliki minat dalam dunia otomotif dan olahraga, khususnya climbing, di mana klien sering membantu teman-temannya yang mengalami permasalahan pada motornya, dan klien juga sering latihan climbing bersama teman-temannya. Kemudian layanan BK yang dapat diberikan. Layanan BK yang dapat diberikan adalah konseling individu, karena klien tentunya membutuhkan teman berbicara untuk menyelesaikan permasalahan dirinya, khususnya yang berkaitan dengan kebiasaan merokoknya yang sudah menjadi candu. Selanjutnya adalah kesimpulannya. Jadi
Konseling populasi khusus yang sudah kami lakukan atau sudah saya lakukan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor atau saya kepada konseli atau klien yang mengalami suatu masalah dengan ciri-ciri yang sama, yaitu adalah maksudnya adalah dengan masalah tadi pecandu rokok ya, sehingga konseli merasa itu terganggu dan dengan konseling ini konseli mempunyai pemahaman yang baru, yaitu tentang dirinya, apa yang terjadi dengan dirinya, lingkungannya, dan masalahnya. Kemudian kecanduan merokok yang dialami klien ini adalah sebuah kebiasaan yang sangat tidak baik dan mengganggu dirinya. Klien sangat ingin sekali untuk berhenti merokok, atau minimal si klien ini ingin sekali merasa ketergantungannya pada rokoknya ini tidak terlalu berlebihan seperti yang ia alami saat ini, sampai ia sulit berkonsentrasi. Seseorang yang memiliki kecanduan atau kebiasaan tidak baik seperti ini sangatlah membutuhkan perhatian lebih agar dirinya dapat menjalani kehidupannya secara efektif dan tidak terganggu. Klien harus mempunyai kesibukan atau kebiasaan yang positif dan baik. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.